Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa huwa alladzi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi ila yaumin liqai. Amma ba'du. Mari kita bersama-sama bacakan doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai permaafan, maka maafkanlah kesalahan dan kekurangan kami. Para saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada tanggal atau malam 27 ini kita masih bisa berkumpul. Ini sesuatu yang luar biasa ya, karena menempuh setelah 21, 22, 23 dan ini adalah malam ke-7 atau malam ke-27 di Asrul Awakhir, yang tentu hanya tinggal 2 hari atau 3 hari lagi kita akan bersama-sama meninggalkan bulan ini dan masuk kepada bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal. Dan tentu momen ini, peristiwa ini ya, kita berharap ya, punya dampak, punya pengaruh besar bagi kita ya. Karena memang momen ini Allah sengaja ciptakan ya. Allah sengaja buat untuk tadi kemaslahatan, untuk kesuksesan, untuk kemajuan kita ya. Bukan main-main ya, tentu kita senada dengan keinginan setiap kita bahwa kebutuhannya adalah kebaikan ya, yang kebaikan itu sudah disampaikan tentu harus berindikator ya, harus punya indikasi, punya ciri. Kalau baik itu mudah ya, masa kemudian tidak mudah ya, tentu tidak baik. Indikasi atau ciri kedua dari kebaikan itu adalah bagaimana setiap kita dari mulai hari ini dan selanjutnya mampu mengatasi kesulitan. Yang ketiga juga bagaimana kita mampu menghitung secara benar ya, secara tepat. Hitungan itu meliputi segala hal. Maka tentu ini bisa dilatih ya, tentu ini bisa dibiasakan ya, bisa karena biasa ya. Bagaimana dulu orang-orang yang dipimpin Nabi, kemudian dari mereka sedikit, dari mereka kecil ya,
Dari mereka tidak banyak kemampuan yang mereka miliki. Karena rata-rata pengikut Nabi itu orang-orang kecil awalnya. Ya, banyakannya orang kecil. Bukan tidak ada orang yang mapan dan besar. Ya, yang mapan dan besar seperti Abu Bakar itu sebelumnya juga sudah mapan. Beliau sebagai pengusaha, beliau juga orang yang cerdas. Dan rata-rata pengusaha itu kan di atas rata-rata Pak secara IQ. Di atas rata-rata masyarakat umum ya. Tidak banyak kan bisa menjadi pengusaha. Itu memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, kebanyakannya pengikut Nabi itu adalah orang-orang kecil, orang-orang biasa. Tapi setelahnya kemudian mengikuti program-program yang dibawa oleh beliau, ya metode cara. Ya, jadi wahyu itu apa? Metode. Wahyu itu apa? Cara. Ya, wahyu itu apa? Jalan. Wahyu itu apa? Petunjuk. Setelah mengikuti pola-pola, cara-cara, metode-metode, ternyata orang-orang yang kecil, yang tidak berkesempatan, ya, orang-orang yang tidak berkemampuan, kemudian tiba-tiba, ya, dalam hitungan waktu yang tidak begitu panjang, mereka menjadi orang-orang yang unggul, mereka menjadi orang-orang yang berkemampuan, ya, menjadi orang-orang yang cerdas. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Dari daerah kecil, tidak punya peradaban seperti Bizantium, ya, betapa hebat Hagia Sophia yang dibangun, betapa hebat piramida yang dibangun di Madinah, di Mekah itu tidak ada seperti itu. Orang hanya bertenda-tenda, kabilah-kabilah kecil, ya, tapi luar biasa, ya, prestasinya bisa menembus dunia dari daerah kecil. Nah, tentu ini tidak lepas dari perhitungan, bagaimana mengkalkulasi, ya, bagaimana menjadikan orang-orang kecil ini menjadi punya nilai, punya arti. Ya, kalau kecil awalnya, tetapi tidak untuk hari ke depan. Kalau bodoh awalnya, tetapi tidak untuk tahun berikutnya. Ya, kalau tidak becus apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ya, tidak untuk tahun-tahun yang akan datang. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya? Sesuatu yang luar biasa dan mencengangkan dunia. Ya, dan mencengangkan dunia. Bukan hanya tadi Jaziratul Arab, dunia pun tercengang. Ini punya apa? Gitu. Ya, bayangkan kalau kita mengenal China hari ini menjadi sebuah kekuatan besar, negara besar yang muncul pada abad-abad ini, ya, luar biasa kekuatannya itu. Ya, Eropa, Amerika tercengang penemuan 5G dan sekarang Cina sudah menemukan 6G dan 7G bahkan sudah ditemukan. Dia menguasai teknologi informasi, luar biasa penemuan ini. Ya, ini mengalahkan jauh Eropa, mengalahkan jauh. Ini sesuatu yang mungkin karena masyarakatnya besar, ya, di belakangnya negaranya besar, cukup juga tadi melalui proses-proses yang panjang, dan kita tahu bahwa Cina itu adalah memiliki peradaban kedua setelah peradaban pertama di Mesir. Ya, peradaban pertama manusia itu di Mesir dan peradaban keduanya itu di China. Dan tahu tidak bahwa kedokteran itu berkiblat seluruhnya ke Cina, karena memang disitulah muncul segala jenis pengobatan sampai hari ini.
Ya, tentu itu besar. Tetapi kalau melihat Mekah, Madinah hanya gurun Sahara, tidak banyak di situ tumbuhan kecuali kurma dan beberapa pohon, ya, yang dekat dengan air saja. Selebihnya tandus. Tapi dari situlah muncul sebuah perubahan yang mendunia. Tentu bagi para pelakunya legend sampai hari ini. Siapa tidak kenal Sayyidina Abu Bakar? Siapa tidak kenal Sayyidina Bilal, tukang adzannya pun ya pada waktu itu menjadi namanya mendunia. Ya, siapa tidak kenal Abi Dzar Al-Ghifari, ya, kelompok preman, kelompok jawara yang kemudian dia menggabungkan dirinya dengan Rasulullah. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab, ya, seorang jawara yang asalnya menjadi penentang habis-habisan. Dan siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Siapa yang tidak kenal Sayyidina Ali karamallahu wajah? Ini adalah sosok-sosok yang luar biasa, yang legendaris. Ini tentu tidak lepas dari apa di belakangnya. Dari apa di belakangnya. Mereka tidak punya peradaban seperti tadi yang sudah disebutkan, Romawi, Bizantium. Mereka tidak punya peradaban seperti yang dicapai oleh orang-orang Mesir, ya, Firaun dengan piramidanya. Tapi bisa berbagi, berkontribusi kebaikan sampai mendunia. Ini tentu harus menjadi kebanggaan, ya. Apalagi kalau bukan karena wahyu. Apalagi kalau bukan karena kitab. Ya, kitab itu kan bahasa Arabnya. Ya, bahasa kitanya apa? Buku kitab itu. Ya. Cukup satu buku membelah dunia. Cukup satu buku menguasai dunia. Cukup satu buku bisa berkontribusi kepada dunia. Tidak banyak buku yang dibaca oleh para sahabatnya. Mereka selalu mempelajari dan mengulang-ulang Al-Quran. Ya, itu pun diturunkan secara bertahap, tidak seperti kita hari ini. Kita hari ini sudah utuh, 30 juznya itu sudah utuh. Dulu para sahabat dicicil, dikredit diturunkannya. Tapi pemaknaan, tapi pengaplikasian yang mereka lakukan, pengejawantahan yang mereka lakukan, ya, realisasi yang mereka lakukan luar biasa. Banyak orang-orang yang cerdas kemudian. Maka bapak-bapak bisa melihat awal surat Yusuf, ya, awal surat Yusuf, bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal. Apa kesananya? La'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran ini berbahasa Arab. Agar apa? Agar kalian menjadi cerdas. Menurunkan Al-Quran. Jadi bukan hanya tadi, ya, bisa mengangkat orang-orang yang sudah cerdas, yang bisa menerima Al-Quran, ya, yang bisa tadi masuk ke dalam Al-Quran ini. Orang cerdas masuk ke sini, dia semakin terangkat harkatnya, martabatnya. Orang biasa pun bisa diciptakan menjadi cerdas dengan Al-Quran ini. Ini adalah sesuatu yang menimbulkan kecerdasan bagi siapapun yang mau, yang terbuka untuk masuk ke dalamnya.
Luar biasa. Dan Al-Quran ini sifatnya dijamin oleh Allah. Tidak akan bisa disentuh makna dan isinya. Kecuali oleh orang-orang yang tulus. Kecuali oleh orang-orang yang mutatahhar. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa disentuh. Apanya yang tidak bisa disentuh? Kalau mazhabnya semua orang bisa menyentuh. Ya. Ya, non muslim bisa menyentuh mazhabnya. Ya, orang hasud, orang tidak baik bisa menyentuh mazhabnya. Beli saja sudah Qurannya. Ya, beli saja Quran yang sudah ada terjemahnya, bisa dibaca kok. Tetapi untuk menyentuh rahasia di dalamnya, untuk menyentuh inti-inti apa yang menjadi lebih, orang-orang yang dipimpin oleh Nabi kemudian tiba-tiba mendunia, padahal ini adalah orang-orang biasa. Untuk menyentuh inti-inti ke dalamnya tidak akan bisa kecuali al-mutatahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Kecuali orang yang tulus hatinya, terbuka hatinya. Ini luar biasa ya. Jadi kalau lihat di film kungfu, gitu, nggak tahu itu film kungfu, ada buku silat, ya. Karena orang ini sombong, ya. Dia tidak terbuka, ya, jurus-jurusnya. Tapi ketika orang itu tawadu, orang itu mau menerima bahwa ini adalah kebaikan, terbukalah jurus-jurusnya. Mungkin itu ya. Kenapa? Al-Quran Allah ciptakan demikian, tidak mudah disentuh inti-inti ke dalamnya. Nah, kalau begitu nanti bisa dipelajari oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Kemudian nanti dicarilah apa titik kelemahannya, bisa kalah kaum muslimin. Ya. Sampai apa? Allah menjamin bala golibalakum. Kalau itu betul-betul kalian pakai dan kalian gunakan, bala golibalakum, kalian tidak akan terkalahkan. Wah, kalimat itu luar biasa. Bala golibalakum. Sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Fala yasiluna ilaikuma antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Jangan khawatir. Tidak akan sampai Fir'aun bisa menangkap kalian berdua. Bukan hanya kalian berdua, kata Allah. Pengikut kalian pun, Bani Israel pun yang iman terhadap kalian, maka tidak akan terjamah dan tidak bisa disentuh oleh Firaun. Susah. Nah, ini ya supaya apa? Ya supaya tadi lebih jelas. Maka arah perjuangan itu kemana arah perjuangan itu? Kalau bukan kepada kebaikan. Perjuangan itu kemana? Kalau bukan kepada kecerdasan. Kalau berjuang kemudian bodoh, tidak perlu berjuang. Ya. Ngapain berjuang? Bodoh mah gampang, mau bodoh diam aja. Ada apa-apa jangan kita mau belajar, insya Allah dan pasti bodoh. Tidak perlu berjuang untuk bodoh, tapi berjuang adalah untuk cerdas. Tidak ada perjuangan menuju kepada kemiskinan. Catat, tidak perlu kemiskinan diperjuangkan. Diam saja di rumah. Ya. Jangan ambil cangkul. Jangan masuk ke pasar, jangan dagang, diam saja. Yakin, pasti dijamin miskin. Sudah. Ya. Tidak ada perjuangan untuk dipenjara. Tidak ada perjuangan untuk ditangkap. Ya, gampang, tidak usah ngomong agama kalau mau ditangkap mah. Kasih kepala aja di depan kantor polisi. Ya. Tidak perlu ngomong agama, sudah pasti ditangkap. Kasih kepala aja di istana kepresidenan, sudah langsung ditangkap. Nggak perlu ngomong agama. Ya. Agama ini adalah apa? Untuk tadi kemajuan. Agama ini adalah untuk apa? Untuk kemaslahatan. Agama ini adalah untuk apa? Untuk kesejahteraan. Sampai syariat zakatnya. Tidak ada satu ayat pun
Tidak ada satu hadis pun, wahai kaum muslimin, terimalah kalau ada zakat. Tidak ada. Yang ada itu ya, haram, tidak boleh menerima zakat, sedekah, bukan. Nah, tidak haram. Hanya Allah memerintahkan setiap orang berusaha untuk menjadi muzaki. Jadi nanti kalau ditanya, ngapain ini cari duit? Ngapain cari harta? Ya, saya cari uang ini, cari harta ini untuk bisa bersedekah di antaranya, untuk bisa berinfak. Ya, itu yang membedakan. Yang beriman dengan yang tidak itu. Ya, semua orang juga meskipun tidak beriman, cari duit mah cari duit. Tapi kalau ngomong ada tidak untuk sedekah, ada tidak untuk zakat, ada tidak untuk infak. Ya. Bahkan ayam domba pun cari rumput, ayam cari biji-bijian, ya sama juga cari makan. Tapi dalam benak mereka, dalam pikiran ayam dan domba tidak ada. Kemudian ayam buat apa nih selebihnya? Buat sedekah, gitu. Enggak kan? Jadi kalau cari duit tidak ada kolom buat sedekahnya, kolom buat infaknya, itu ya hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hati. Nilainya kurang, ya. Ada nilainya, ada. Cuma nilainya kurang. Kita kan ingin nilai itu sempurna. Kalau nilai di sekolah yang terbaik itu berapa angkanya? 10 atau 100. Ya. Siapa mau kalau angkanya merah? Kalau merah itu di bawah berapa? Di bawah 5 ya. Itu. Ya. Oleh karena itu jelas nanti arahnya. Kenapa ihdinas siratal mustaqim? Kenapa siratal ladina an'amta? Ini harus mengandung kenikmatan. Apa yang tidak nikmat? Punya anak soleh? Apa yang tidak nikmat? Apa yang tidak nikmat? Kemudian kalau kita bisa menjadi berbagi, menjadi muzaki, menjadi musodik yang mengeluarkan sedekah, apanya yang tidak nikmat? Kalau kita bisa memberi wakaf, kita bisa berinfak, apanya yang tidak nikmat? Ini jangan dibalik. Soal agama itu adalah sesuatu yang memberatkan dan menjauhkan dari kenikmatan. Apanya yang tidak nikmat? Punya pasangan setia, tidak selingkuh, karena tahu harga dirinya lebih mahal ketimbang kenikmatan selingkuh dan kenikmatan zina. Apanya yang tidak nikmat? Kehormatannya terangkat. Apanya yang tidak nikmat? Kecerdasan dan wawasannya naik. Coba dibalikan hal-hal itu semua. Bagaimana kalau hidup semakin hari semakin bodoh? Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau hidup semakin hari semakin susah? Ya. Melarat, bagaimana? Mendingan susah hari ini, tapi tidak untuk tahun yang akan datang, waktu yang akan datang. Sebetulnya itu yang harus dikejar. Ya, kalaupun susah sampai meninggal, tapi paling tidak saya setelah nanti mati, saya diampuni Allah, dimasukkan ke surganya. Ya. Jadi harapan itu besar. Sepanjang waktu Allah berikan, harapan itu besar. Bahkan sudah meninggal pun memiliki harapan besar. Tapi orang-orang yang tidak beriman hanya mengatakan in hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan itu hanya kehidupan duniawi saja. Kehidupan itu hanya kehidupan ini aja. Ya, habiskan saja, enjoy lah. Ya, enjoy gimana? Tidak bisa. Kehidupan ini menyambung. Ya. Jadi kita itu meninggal, ya, bukan dalam arti tadi tidak hidup. Kita itu meninggal di mana? Tidak hidup di dunia, tetapi hidup pada kehidupan berikutnya. Ya. Maka, oleh karena itu, kenapa semua ini harus diperhitungkan? Ya. Nah, itu tadi ya. Karena yang dipimpin oleh Nabi cerdas dalam menghitungnya, ya luar biasa ya. Maka berbahagialah kita menjadi orang-orang Muslim, ya berbahagialah kita diberi
oleh Allah Al-Quran, kitab. Kita diberi buku. Mari bersama-sama setelah bulan ini, karena juga ini adalah Syahrul Quran, ya, di mana turunnya Al-Quran, nanti melepas dari bulan ini masuk ke Syawal, maka bacalah buku itu, bacalah Quran itu, ya, pahamilah sedikit-sedikit. Ya. Yang susah banyak terjemahnya, ya, susah bisa nanya ke orang, Bismillah, ya, gitu ya. Jadi tidak lepas dari perhitungan, ya. Jadi tidak mesti kelompok besar, ya, negara besar, orang besar, kemudian bisa selalu sukses. Tidak mesti. Itu akan digantungkan bagaimana bisa nggak ngitungnya. Salah satunya, ya. Banyak saudara-saudara kita yang menerima warisan dari ayahnya besar, tapi karena nggak bisa ngitung, sebelum 2 tahun warisannya habis. Banyak yang labanya besar di pasar, ya, kadang-kadang, ya, di bisnis tertentu labanya besar, tapi kehidupannya seperti susah saja. Itu faktor apa? Kalau bukan tidak bisa ngitung. Ditanya, ini berapa sih pendapatannya sebulan? Alhamdulillah 20 juta, tapi ya kebutuhan melebihi pendapatan. Itu yang susahnya. Jadi 20 juta itu masih kurang. Kebutuhan melebihi pendapatan. Gitu. Ya, keinginan mungkin, ya. Keinginan melebihi pendapatan. Padahal kalau dihitung namanya duit, kalau bisa ngitung. Ya, 1 juta. Kalau kita kemudian cukupkan, ya cukup, namanya duit itu. Ya, 10 juta. Kalau mau dilebarkan, bisa lebar. Coba beli makanan, 1 juta cukup. Gampang. Dulu waktu masih minim majelis ini, kalau kasih konsumsi cukup. Apa menunya? Ya sudah, sayur kacang, ya, kerupuk, asin, sambal, sudah selesai. Ya, tidak mesti ada kaki 2, bahkan kaki 4, ya, nggak usah. Atau orang juga yang datang mungkin perut kosong mah nasi sama garam juga nikmat, ya, bismillah, tidak mengurangi nilai, ya, bahagia saja waktu di zaman dikasih sayur kacang, gitu. Tibalah saatnya cukup, ya, kita beli yang kaki 2 ayam, yang kaki 4 domba, sapi kadang-kadang, ya, itu namanya anggaran. Nah, oleh karena itu, kenapa tadi kecerdasan, kemampuan, bukan hanya kecerdasan, kemampuan menghitung. Nih kalau duit dapat 5 nih, gimana supaya ujungnya duit itu untuk berapa? 3, ya, 1 untuk dinikmati atau untuk memenuhi kebutuhan kita, ya, dapur, listrik, pertama sekarang apa? Pulsa. Pulsa itu, kuota itu sekarang jadi kebutuhan, ya. Dan yang lainnya 2 untuk apa? Untuk kita bawa bekal ke akhirat. Sodakohnya, infaknya, zakatnya, duit itu. Yang ketiga, untuk kita wariskan, tinggalkan ke anak istri, ke suami atau ke istri, ke anak. Dan coba dari pendapatan 3 juta. 3 juta nih pendapatan. Nah, bismillah. Nabungnya berapa? Ya, nabungnya 2 juta, kebesaran kekecilan. Kebesaran, kalau 2 juta kebesaran. Nanti nggak cukup buat beli beras, ya, buat beli apa? Bismillah lah, saya tabungkan misalkan 5-10%.
Kalau 5%, 3 kali 5 berapa? 150.000. Kalau 10% berapa? 300.000. Bismillah, saya tidak akan kekurangan. Kalau duit ini disisihkan dulu 300.000. Bismillah, ini untuk nabung 300.000. Untuk apa fungsi tabungan? Ada berapa fungsi tabungan? 1. Untuk apa tabungan itu? Kalau terjadi emergensi, memecahkan gelas orang, memecahkan piring orang, nabrak motor orang, nabrak pagar orang, masa kita tidak bertanggung jawab? Ya, dengkul orang patah, masa kita tidak tanggung jawab? Kasihan kan orang sudah, apalagi dia sedang berusaha untuk keluarganya, ketabrak sama kita, jangan lari. Kalau nabrak itu, jangan. Tungguin, kita yang nabrak. Bismillah, jadilah orang baik. Jangan ada cerita tabraklah, lari. Bagaimana kalau yang ditabrak itu orang soleh? Kasihan. Bagaimana kalau yang tabrak itu orang dagang? Bertanggung jawablah. Nah, ini harus masuk ke mana? Ke puskesmas. Ini harus masuk ke mana? Bismillah. Kalau punya tabungan itu untuk emergensi. Kita sakit, anak kita sakit, tengah malam, ya harus dioperasi tiba-tiba. Bismillah. Itu dengan tabungan. Ya. Nah, untuk apa lagi? Tabung. Untuk apa lagi? Ibadah haji. Kalau nggak nabung juga, bismillah, nggak apa-apalah nanti. Supaya apa? Supaya kalaupun nanti kita tidak kecapaian, ya kita dijumlahkan orang yang sudah beribadah haji. Bismillah lah. Ya, kalau ada sisanya, ya tadi buat beli lagi rumah, buat beli lagi apa, nambah lagi usaha, itu fungsi-fungsi tabungan. Ya. Jadi kelola. Ya, yang ketiga untuk tadi diwariskan. Itu harus kehitung. Coba. Ya. Den, itu terisi enggak, Den? Kamu sudah menjadi pengusaha, kamu dapat laba. Untuk 3-nya sudah keisi belum? Memenuhi kebutuhan sudah. Oke. Infak, sedekah, zakatnya sudah. Sudah belum? Aduh, nah ini hati-hati ya. Kenapa? Ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Afala taqilun. Harta itu begitu. Yang kita makan habis sudah. Ya. Habis. Yang kita beli pakaian ya sudah habis juga. Tapi yang diinfakkan, yang disedekahkan itu tidak akan habis. Nanti kita ambil untuk ke depan nanti. Khairun wa abu, harus ada itunya. Ya. Paham tidak? Gitu. Yang ketiga, yang kedua, nabungnya sudah belum? Tadi, Den, jawab. Nabungnya sudah belum? Aduh, nah ini hati-hati. Contoh ya ini contoh. Ini bukan pengadilan, Den. Ini ngambil testimoni saja ya. Mungkin banyak juga saudara-saudara yang lain, bapak-bapak yang lain, ya. Ibu-ibu yang lain juga belum masuk ke sini cari uang itu, sehingga tadi ya kenapa saya itu pendapatan besar tapi masih susah saja. Ternyata belum mampu tadi menghitung untuk dipostingkan, untuk disimpan, sebagian untuk tadi kebutuhan, sebagian untuk tadi dibawa bekal ke akhirat, sebagian untuk diwariskan. Kan tenang. Kebutuhan kecukupi. Tanya, bagaimana bakal ke akhirat? Alhamdulillah. Saya bersedekah, berinfak, alhamdulillah. Saya mati, saya tinggal mengambil tuh ya kebaikannya. Bagaimana untuk keturunan, anak dan istri? Alhamdulillah. Rumah sudah kebeli. Tambah deposito, waduh, itu harus begitu. Nah, itu bisa diatur, bisa enggak? Harus. Dan harus dilatih. Sehingga masuk Ramadan itu bahagianya itu bertambah.
karena bekal punya, spirit ada, ya, mau spirit besar masuk Ramadan, bekal tidak punya, baju buat anak belum kebeli, ini sudah tanggal 27, di lempeng-lempeng juga, dilurus-lurus juga nih, ada sedikit goyah. Nah ini ya gitu. Berdoa kenceng tapi duit tidak kenceng misalkan gitu ya. Nah, ini agama ini untuk apa? Untuk tadi supaya setiap orang maslahah, ya, baik. Maslahah itu baik. Baik apanya? Baik ekonominya. Baik apa? Baik keluarganya. Coba kalau agama seperti ini siapa yang tidak butuh kemudian? Butuh. Ya, tapi kalau agama berantem ya mungkin. Ya, jadi kadang-kadang capek kan kalau berantem itu ya. Sekali seneng, 2 kali, tapi kalau dari semenjak lahir kemudian sampai akhir tua berantem terus juga capek ya. Tuh. Ya. Nah, ini ya hebat ya. Jadi ketiga, Allah menghendaki tadi setiap orang menjadi punya ketepatan, ya, akurat, ya, gesernya tidak besar, ya, tidak kecil. Kalaupun ada, ya, misalkan jarak 100 meter, ya lebih dukat dikit mah masih masuk toleransi ya. Tapi kalau targetnya 100 meter kemudian kurangnya 50 meter, itu bahaya ya, itu bahaya. Itu. Maka ya, kecerdasan tadi menghitung itu harus menjadi kemampuan. Insyaallah. Nah, dalam segala hal. Bismillah. Silakan. Sudah ada pertanyaan yang masuk belum? Sudah. Di depan, tolong tuangin air. Ada pertanyaan dari Masjid Al-Irsyad, Sindangkerta, Cililin, dari Saudara Adin. Secara testimoni yang dirasakan oleh saya secara pribadi, antara begadang dan iktikaf di masjid itu berbeda. Setelah begadang yang dirasakan di waktu bekerja terasa pusing, ngantuk, lemas, dan kurang bergairah. Tetapi kalau setelah iktikaf malah sebaliknya, merasa segar dan tidak ngantuk. Lemas malah lebih bergairah dalam bekerja. Kenapa bisa begitu, A? Ya, sama. Bapak-bapak punya testimoni ngeronda, ya. Kalau ngeronda, kemudian atau kita catur juga begadang ya, sama temen catur misalkan, sampai pagi, ya. Dengan tadi bangun malam, sholat, ada beda nggak? Beda ya. Kalau setelah catur ya atau begadang biasa itu lelah, capek ya. Gitu. Tapi kalau diisi dengan ibadah itu lain ceritanya. Nah ini tadi Bapak penanya bisa melihat kepada surat Al-Mujammil. Inna nasyi'atal laili ya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Jadi kegiatan malam yang diisi dengan ibadah ya, itu memberi dampak, memberi manfaat kepada dua. Satu, asyadu wat'an. Dia menguatkan fisik. Ya. Orang sholat malam ya. Itu menguatkan fisik. Beberapa penyakit bisa hilang. Ya, ini testimoni ini banyak. Ya, coba lakukan sholat malam jangan kurang dari 1 jam. Penyakit-penyakit itu
akan hilang ya. Penyakit-penyakit, beberapa penyakit. Yang kedua, wa aqwa mukila. Ya, sifat kegiatan malam yang diisi dengan ibadah itu menguatkan jiwa, menguatkan hati, menguatkan mental. Karena manusia itu terdiri dari dua, ada jiwa, ada raga. Ya. Jadi raganya kuat, stabil, jiwanya juga stabil. Inna nasyiatal laili hiya asyadu wat'an wa aqwa mukila. Ya, alhamdulillah kita ikut berbahagia ya kalau tadi ada testimoni seperti itu, dan saya yakin ya semua rata-rata yang baru bergabung pun mereka berkesimpulan kalau begini nih demen, itikaf itu tidak ngantuk ya, karena memang tadi dibikin acaranya, ada IO-nya, penyelenggaranya, ya, kemudian dilengkapi dengan hal-hal yang ya menjadikan kita betah ya. Wakulu wasrobu ya. Tentu orang bukan buat cari makan ya, semua juga di rumah punya makanan. Tapi ketika ada makanan, ada air menjadi pelengkap gitu. Jadi manis kelihatannya. Dan itu diamanatkan oleh syariat. Wakulu wasrobu ya. Maka tadi yang mau bersedekah, ini adalah kebaikan. Sedekah saat berkumpul seperti ini. Air sekalipun itu menjadi punya nilai yang berarti. Karena diminum, ya, karena dimakan oleh orang-orang yang sedang beriktikaf. Gitu. Jadi senang sekali sedekah itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, semoga saja kebaikannya berlanjut. Ya. Lanjut lagi pertanyaan dari Masjid Nurul Huda Garut, Ciparehan. Assalamualaikum A, ingin mendapat solusi. Kenapa ya setiap saya berjualan habis terus dagangannya, tetapi uangnya selalu berkurang? Bagaimana caranya agar perhitungannya tidak berkurang? Nah, itu tadi. Ini cerita umum. Tukang warung modal sekian ya. Ceritanya barang habis, duit habis. Ini pasti ada yang nggak kehitung. Sudah saja kesimpulannya ini pasti nggak ada yang kehitung, ada yang nggak, atau banyak bahkan yang tidak terhitung. Maka oleh karena itu untuk mendukung perhitungan dibutuhkan apa? Catatan atau pembukuan. Nah, saya kasih contoh ala kadar nih ya. Nanti ini bisa dilebarkan lagi dan saya mohon bantuannya dan saya mohon dukungannya dari para pengusaha ya. Di masjid itu berikanlah kelebihan dari bapak-bapak pengusaha yang kecil ataupun yang besar yang sudah berhasil, berikanlah metode-metode atau cara-cara berhitung yang baik. Berikanlah kepada saudara-saudara yang hari ini hadir ya dan seterusnya akan hadir di masjid-masjid. Jadikanlah mereka orang-orang yang pandai berhitung. Tolong sekali lagi saya minta kepada para pengusaha seluruhnya untuk membantu saudara-saudara yang sedang berusaha dan sudah berusaha tetapi masih belum pandai menghitung ya. Jadi bukan hanya nanti di masjid diajarkan masalah tadi fikih ya, ibadah sholat, tapi saya minta di masjid diajarkan juga tadi ilmu berhitung. Ayo siapa yang belum bisa berhitung? Siapa yang belum tahu metodenya? Salah satu contoh, ini tadi ceritanya penanya dia dagang. Ya biasanya dagang itu seperti itu. Ya barangnya habis sekaligus uangnya habis. Nah, ceritanya bagaimana bisa begini? Ceritanya hilang catatan atau pembukuan atau ini tidak dibukukan. Maka sebaiknya misalkan kalau anak-anak muda mau berusaha, saya mau belajar usaha atau saya mau usaha, berapa modal awalnya? Misalkan 5 juta contoh. Oke, 5 juta itu dibelikan, dibelanjakan semuanya.
Habis atau ada sisanya, habiskan misal, habis dibelanjakan barang, simpen di warung. Oke. Per hari dapat berapa? Ya. Omsetnya. Pembeliannya dapat berapa? Ya, misalkan ya di total sehari dapat misalkan 300.000. Oke, 300.000. Nah, 300.000 ya, jumlahkan lagi. Ya, nah, nanti mungkin butuh lagi belanja setelah 3 hari. Nah, masuk 300.000. Oke, tadi keluar 5 juta pembelanjaan, masuk dari hasil dagangan 300.000 hari ini, tambah lagi besok 200.000, terus nanti belanja lagi. Nah, bagaimana mengambil kebutuhan? Nah, di situ kadang-kadang yang tidak tercatat. Suaminya ngambil rokok, tidak dicatat. Aduh, udah gitu. Ini awalnya. Anaknya ngambil jajan, tidak dicatat. Dijumlahkan pengambilan keluarga itu rata-rata misalkan 100.000 atau 50.000 lah, atau 30.000. 30.000 kali 30 sudah 900.000 sebulan. Kali 10 bulan 3 juta, modal yang 5 juta itu tinggal berapa lagi? 2 juta. Mungkin plus keuntungan. Itu awalnya. Nah, seharusnya suami mengambil rokok, anak mengambil jajan juga dicatat. Oh, berapa? Jadi nanti kemana uangnya, kemana barangnya. Nah, nanti ketahuan dengan pencatatan itu. Kemana ini uang? Oh, ini Mas. Oh, ini A. Oh, ini Kang. Kamu ngambil Samsu saja sebulan ini 10 bungkus. Kamu tidak membeli. Ya, paham tidak? Nah, itu diantara pentingnya pembukuan dan pencatatan. Itu sebagai kasar saja ya. Nanti penjelasan yang lebih detailnya sekali lagi saya mohon kepada para pengusaha yang bisa tadi mengerti masalah itu, tolong untuk membantu saudara-saudaranya yang lain agar agar saudara-saudara kita juga punya kepandaian menghitung, dan dengan kepandaian menghitung itu mereka mengarah kepada sejahtera. Ya, bagus. Lanjut. Lagi pertanyaan dari Cililin, Saudara Fadil Ahmad Fauzan. Saya mau bertanya, saya sudah beberapa kali jualan mulai dari pakaian, makanan, dan terakhir kemarin sampah saffron. Tapi permasalahannya saya rempah saffron. Tapi permasalahan saya selalu ada pada marketing A. Saya belum menemukan teknik marketing yang pas dalam berdagang. Apakah sudah bisa dikatakan passion saya bukan berdagang? Apakah harus mencoba hal lain seperti menanam atau berternak? Apa tadi kesimpulan pertanyaannya apa? Sebentar. Menemukan marketing dalam berjualan, apakah harus mencoba hal lain gitu? Menanam atau berternak? Sebagai apa? Dia belum menemukan passionnya. Ya, dia tahu passion bapak-bapak. Kecocokan, ya, kecocokan. Jadi, ya, mungkin satu usaha itu perlu dievaluasi ya. Karena kembali tadi tidak semua usaha juga cocok bagi setiap kita, ya. Kenapa demikian? Ini adalah strateginya Allah untuk memeratakan rezeki. Ya, strateginya Allah, rencananya Allah untuk memeratakan rezeki. Kalau tidak demikian kan, ya, dari mulai alamnya Allah. Dari mulai alamnya Allah ciptakan keunggulan-keunggulan. Juga manusianya undur kayak papadolna ba'dohum ala ba'din. Maka perhatikan bagaimana kami mengunggulkan seseorang kepada seseorang yang lainnya lagi. Ya. Nah, tentu harus dijajagi, ya, harus dicoba. Ya, kembali lagi
secara perhitungan jangan kalah. Jadi kalau namanya mencoba sama dengan apa? Mencicipi ya. Kalau di makanan ya coba cicipi dulu. Dicicipi itu sepiring apa seujung sendok? Ya seujung sendok lah dicicipi dulu ya. Itu namanya dicoba. Supaya apa? Tengok deh. Supaya perhitungannya tidak menghabiskan kekuatan. Kalau kita punya duit 100 juta misalkan, atau 10 juta lah, 10 juta, masuk ke usaha yang baru, itu dijajagi dulu, dicoba-coba dulu, jangan dihabiskan dulu total semuanya. Kenapa? Ya usaha itu ujungnya dua, berhasil, satu lagi gagal. Nah, gagalnya pun harus terprediksi, harus terukur, harus terhitung. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mencoba, apakah kita mau mencoba yang kedua kalinya. Gagalnya nanti kan dievaluasi, dari faktor apa gagalnya. Yang kedua, bisa tadi kita mengembangkan kepada tadi usaha-usaha yang lain. Ya. Itu salah satu contohnya begini. Ini baru produknya saja belum ketemu. Contoh. Ini sudah bikin pabrik, sudah memanggil karyawan banyak, produknya saja belum ketemu. Bagaimana kalau bisa habis? Kan kalau sudah habis, kitanya lemes. Untuk bangun lagi butuh kekuatan. Nah, kenapa? Ya, kepada hal-hal yang baru, ya itu dicoba-coba dulu. Sama itikaf bagi mereka yang baru, coba-coba aja dulu. Boy, 10 malam panjang, besok mau kerja, mau apa? Nggak apa-apa, semalam aja dulu coba. Barangkali enak, kalau enak lanjutin. Kalau enggak ya udah juga nggak apa-apa, hidup kan cari yang paham tidak? Ya, sholat berjamaah coba-coba dulu. Bismillah. Coba kalau ada kebaikan dalam berjamaah kan sayang kita lewatkan. Ya, sayang kita lewatkan. Ternyata yang sudah berjamaah getol, yang sudah berjamaahnya afdol itu luar biasa. Ya. Emang mau terus begitu? Cari duit terus sampai mati, lupa sama yang memberinya. Kan, ya Allah itu kan yang memberinya. Allah minta berjamaah juga bukan buat dia. Kekuatan mentalnya kembali kepada pelakunya. Allah juga meminta orang beritikaf bukan buat dia kok. Dia mah tetap meskipun nggak disujudin, dia tetap masih agung. Ya, nggak akan kurang kehormatannya, nggak akan kurang kekuatannya, hanya karena dibangkangi oleh seluruh manusia satu dunia. Dia bisa jungkir balikan seluruh gunung, dia bisa rebahkan seluruh laut, dia bisa cairkan seluruh es. Itu kekuatannya. Tapi kalau kita tidak mengabdi kepadanya, nah kita yang rugi. Duitnya punya dia, istri kita punya dia, nyawa kita punya dia. Ngapain juga susah disuruh sama dia. Nah, itu salah satunya, itu sudah semakin sadar ya. Nah, ini hubungannya tadi dengan bagaimana masalah usaha ya, kembali ke situ. Jadi usaha itu ya bertahap lah Pak ya. Ini bagi anak-anak muda khususnya bertahap sedikit. Nah, kemudian tadi jangan lupa tadi perhitungannya ya, ada perhitungan tadi percobaan ya. Ada perhitungan sudah berjalan, kenapa juga masih tidak barokah, tidak cukup, mungkin banyak yang tidak tercatat dengan baik. Ya. Terus dari Agustian Hadi, mau bertanya bagaimana caranya memulai lagi dalam menata kehidupan menuju sejahtera dalam kondisi minus. Jangankan untuk menabung, terkadang uang yang didapat habis untuk bayar kewajiban. Bagaimana jalan keluar yang terbaik untuk masalah ini, A? Terima kasih. Gus.
Ya. Jangan takut minus. Semakin minus, semakin ingin apa? Ingin plus. Jangan takut sakit. Semakin sakit, semakin ingin apa? Sembuh. Betul tidak? Satu, tidak usah takut lah. Kalau sudah terjadi, ngapain lagi ditakutkan ya? Emang ayah tidak punya, orang tua tidak punya, perusahaan juga jatuh yang tadinya jalan. Kenapa mesti panik? Ya sudahlah, bismillah. Itu yang terjadi. Semua sudah jadi takdir kalau sudah terjadi. Itu namanya takdir. Kalau sudah jadi, ya. Tentu bukan sesuatu yang harus kita ratapi. Tapi ini dunia adalah tempat usaha. Bismillah. Ya, bagaimana mengejar tadi dari minus menjadi plus. Satu, pakai ini nih teorinya. Sudah berapa Anda yang mudah? Gitu. Anda sudah mudah mencatat, berhitung atau belum? Kenapa? Kalau tidak mudah berhitung, tidak mudah mencatat, jadi repot. Ya repot, bagaimana Anda mau plus? Anda saja masih susah mencatatnya, males misalkan, ya. Kita males misalkan, Pak. Ini langkahnya. Sudah mudah belum? Tadi membuka peluang-peluang baru. Itu juga harus dilatih. Ya, kenapa? Rezeki Allah itu yabsutur rizqa, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu membentangkan rizkinya. Ya. Yabsutur rizqa liman yasha, kepada semua siapa yang mau, hamba-hambanya. Mau 10 juta? Ada rezeki 10 juta milik Allah? Ada. Mau 100 juta ada? Ada. Mau 100 miliar? Ada. Mau mencukupkan? Saya mah cukup ya, cukup sudah 5 juta ge. Ya, silakan. Paham tidak? Ya. Hanya Allah membentangkan rezekinya. Dari mana? Minas sama wal ardh. Dari langit dan dari bumi. Apa yang dari langit? Matahari. Apa yang dari langit? Air hujan. Itu rezekinya Allah bentangkan. Ya. Meskipun mataharinya bagus, meskipun air hujan turun, tetapi tidak satupun kita tanam benih. Kira-kira kita dapat rezeki enggak? Ya, itu diantaranya ya. Jadi jangan nganggap nanti Allah itu pembantu. Jadi kitalah yang harus berusahanya menanam singkongnya, menanam hortikulturnya, berternaknya. Jangan kemudian sudah diturunkan, ya Allah sekalian tanemin singkongnya, sekalian cangkulkan kebunnya ya. Oh itu mah Allah jadi pembantu kalau begitu mah. Paham tidak? Ini yang dimaksud Allah yabsutur rizqa liman yasha. Ya, jadi nanti penanya, Allah itu membentang rezekinya itu. Bismillah. Ya, hanya tadi hitung hal-hal yang baik sudah mudah belum. Nah, tadi juga menyangkut masalah kesulitan. Kesulitan itu harus dihadapi. Kesulitannya apa? Tentu tidak semuanya sulit. Ya. Kalau sudah masuk ke perhitungan juga, ini sudah benar belum ngitungnya? Ya. Tadi satu, ngitung apa? Sumber sejahtera itu bisa bertani, bisa berternak, bisa berdagang. Nah itu buka, bismillah. Mana yang lebih cenderung, yang lebih passion dengan kita, yang lebih cocok dengan kita. Bismillah, berusahalah, jangan takut karena kita miskin, Allah lah yang maha kaya. Jangan takut kita bodoh, Allah lah yang maha pintar. Jangan takut kita lemah, dialah yang maha kuat. Bismillah, dia sudah menurunkan metodenya, dia sudah menurunkan programnya, dia sudah bikin alam dunianya, dia sudah bikin air hujannya. Bismillah, kita bergerak ya dari mulai hari ini dan selanjutnya. Terus lagi pertanyaan dari Masjid Ar-Rahman Sapan.
Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa fungsinya Allah menciptakan hari, bulan, dan tahun? Dan yang kedua, persiapan apa yang harus disiapkan generasi muda masjid untuk menghadapi persaingan global, sementara kondisi masjid dan lingkungan sama-sama masih perlu metode dan pengetahuan? Tadi fungsi tanggal, ya sudah disampaikan fungsi tanggal itu untuk 3 atau fungsi waktu. Ya fungsi waktu itu untuk 1, fungsi waktu itu untuk mengejar keuntungan. Siapa yang mau rugi? Tidak ada satupun. Semua orang mau untung. Maka pergunakanlah waktu itu untuk mengejar keuntungan. Untung itu apa? Berhasil. Berhasil itu apa? Sukses. Ya. Bismillah. Ya, yang kedua, litabtagu fadlan min rabbikum. Yang kedua juga fungsi tanggal itu untuk tadi pengetahuan tahun. Fungsi tanggal itu supaya apa? Diketahui tahunnya. Ya. Kalau anak muda hari ini merintis butuh waktu 7 tahun perintisan. Usia sekarang 23, sabarlah anak muda. 7 tahun bercapek-capek, berkeringat-keringat, bersusah-susah, tapi setelah 30 tahun kamu nanti menjadi mapan. Apalah habis waktu selama 7 tahun. Apalah artinya 7 tahun? Lebih baik capek hari ini, lebih baik susah hari ini daripada susah di waktu-waktu yang akan datang. Enggak apa-apa. Susah hari ini, tidak apa-apa capek hari ini, tapi hari yang ke depan semakin mapan, itu yang harus direncanakan. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Capeklah hidup itu terus membaik. Ya, maka kata Nabi, siapa umatku yang terbaik? Adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok lebih baik dari hari ini. Begitu selanjutnya. Oke. Nah, itu tadi. Ya. Terus yang selanjutnya tadi masalah bagaimana ini harus berkompetisi. Tadi fungsi tanggal, bagaimana harus berkompetisi ya. Ini adalah rumus untuk berkompetisi. Yang 5 langkah ini adalah rumus untuk berkompetisi. Anda kuasai, ciptakan menjadi hal-hal yang baik menjadi mudah, nanti mampu memecahkan kesulitan, bisa menghitung. Ini adalah pola untuk berkompetisi. Kalau ininya dibekal, insya Allah. Ya, jadi ini real, ya konkret ya kata teman saya. Ya, kalau ada apa-apa dia, ini konkret katanya. Konkret itu real, nyata. Ya, Bismillah. Ya. Karena tujuan sasaran puasa ini untuk tadi mendorong kepada kompetisi. Bekalah kompetisi ini. Karena kompetisi itu harus memiliki kemampuan. Terus. Lanjut lagi pertanyaan dari Saudara Gani Nugraha di Masjid Al-Jihad Ciliwangi, Bandung. Bagaimana jika kita rajin sholat tapi perilaku kita tidak sesuai dengan kaidah sholat? Mohon pencerahannya hatur nuhun. Ya, tentu manusia itu kekurangan lah ya, kekurangan. Makanya kenapa ada usaha, kurang ekonomi, ya, kurang akhlak. Ini sudah sholat tapi perilaku beberapa hal masih belum baik. Contoh, cepat marah atau suka marah-marah. Ya, terutama kepada siapa? 1 kepada istri, 2 kepada anak. Ini salah satunya. Padahal sebetulnya ya jalan untuk menuju baik itu tidak harus selalu dengan marah-marah ya. Tapi kadang-kadang itu tidak bisa dikendalikan. Ya tentu disinilah kekurangan-kekurangan ya, yang bersifat pribadi. Ya siapapun, mungkin saya, mungkin yang hadir di sini. Tapi dari kekurangan inilah kalau kita menyadari, maka itu adalah
sesuatu yang kesadaran itu yang akan menuju kepada kebaikan. Ada hadis Nabi mengatakan bahagia orang yang hanya memperhatikan kekurangan dirinya, bukan memperhatikan kekurangan orang lain. Apa yang kita kurang? Nah, bismillah. Maka siapa yang cerdas melihat kekurangan kita, ada dua. Ya. Ini perhatikan. Kalau kita ingin tahu apa kekurangan kita, ada dua yang mengerti kekurangan kita. Satu, orang yang bertanggung jawab kepada kita biasanya bisa melihat kekurangannya. Yang kedua, orang yang membenci kita. Nah, itu paling tahu kekurangan kita. Dia cari-cari kekurangan kita. Maka kalau ingin ketahuan seberapa kekurangan kita, kalau tidak ada guru, ya, orang yang sayang dan bertanggung jawab kepada kita, carilah yang benci, dekatlah dengan dia. Nanti dia wah terus kekurangan sedikit pun. Ya, bukan buat mau berantem, tapi kita buat koreksi, buat kita ya kita bisa meluruskannya. Kayak begini Pak, kalau mau yang belajar mahrod cepet, ya ada cerita dulu. Dia ketika membaca di depan banyak orang Al-Quran, kok saya banyak salahnya katanya baca Quran. Kenapa di sini saya disalah-salahin? Di rumah saya nggak disalah-salahin katanya. Semua lempeng aja katanya. Gitu. Ditanya lagi, emang bapak kamu, ibu kamu bisa baca Quran? Nggak ada yang bisa katanya. Pantesan. Ya, ini bapak baca Quran, panjang pendeknya, apa sudah tepat? Gampang Pak. Pakai gadget, rekam. Ketika kita membaca, kadang-kadang kita ini sudah merasa benar. Panjangnya 2 harokat, panjangnya 4 harokat. Tapi coba direkam. Terus Bapak dengarkan kembali. Waduh, itu kurang panjang. Waduh, itu kependekan. Gitu. Jadi bercermin. Kalau tidak bercermin, kita tuh merasa sudah bersih tampan. Padahal ketika bercermin, wah ini ada mehongnya nih, ada corengnya di sini ya. Ada sisa nasi bekas makanan gitu. Nah, itu diantaranya. Jadi bismillah terbuka saja dengan apa yang kekurangannya tadi. Penanya tadi nggak apa-apa ya. Bismillah ya. Jangan kemudian wah saya mau masih belum suci sholatnya juga mau ditinggalin, jangan gitu. Bismillah sambil sholat perbaiki sedikit-sedikit ya kayak naik motor lah, maunya sih yang sudah NMAX baru, tapi ini masih Tiger. Ya, Tiger itu kan sudah kuno sekali. Tapi meskipun demikian ya pakailah kalau selama masih sholatlah. Bismillah sambil memperbaiki kekurangan. Lanjut. Lagi ada pertanyaan dari Ketua DKM Azikro Pasangrahan Ujung Berung Bandung A. Pertanyaannya, bagaimana yang harus saya lakukan untuk kesejahteraan padahal sudah pensiun dan anak siap membantu dan selalu mensuplai keuangan orang tuanya? Bagaimana cara memulainya? Kesejahteraan ya. Ini kurang atau gimana ya? Kalau tadi suplainya besar ya alhamdulillah itu aja. Nah, tambah lagi kesejahteraan itu dari pemberian. Betul. Ya. Sejahtera kan diberi juga ya. Sodakoh menciptakan kehidupan. Sodakoh menciptakan kesejahteraan. Tidak ada sodakoh, tidak ada sejahtera. Tambah lagi sumber sejahtera itu pemberian. Ya. Sumber bukan pemberian itu. Kalau ngalirnya tetap itu jadi sumber. Tapi kalau sekali-kali ya sumbernya terot keluar lagi, hilang lagi. Paham? Jadi sumber juga gitu. Ya bismillah. Hanya mungkin tadi Bapak tadi menanya misalkan apakah saya di usia pensiun bisa menambah sumber-sumber selain dari itu, ya tergantung tadi. Apakah secara fisik juga masih kuat? Ya, kalau sudah sepuh misalkan. Atau begini, saya pribadi, saya tidak lagi menjadi pengusaha, tidak berjualan, tidak berdagang, ya, tapi saya punya perusahaan.
Nah, tapi saya tidak berjualan. Saya suruh orang memimpin perusahaan saya. Nanti bagi hasil dengan orang tersebut. Kenapa? Saya duduk di sini ya bersama umat, bersama jamaah. Saya juga harus berpikir mengenai kesejahteraan saya pribadi. Dari mana sumber saya? Sumber saya dari 2 perusahaan yang sudah jalan. Itu yang saya rintis dulu. Tetapi di usia yang ke-38 saya tidak memimpin dan tidak berdagang dan tidak bertransaksi lagi. Tetapi saya pendapatan per bulannya terus mengalir, ya. Dan bahkan satu perusahaan sekarang sedang berkembang lagi labanya, luar biasa. Ya, itu patut yang saya syukuri. Jadi bisa saja kita melakukan sesuatu dengan kita terjun sendiri atau tanpa kita sendiri, artinya bekerja sama dengan orang lain, ya. Bagus, ya. Mudah-mudahan tadi kalau Bapak misalkan ada peluang-peluang seperti itu, apakah bisa kerjasama, apakah bisa dagang, ya, mempekerjakan anak muda yang semangat untuk tadi mencari sumber, bisa dilakukan, ya. Lanjut. Selanjutnya, kalau tadi pertanyaan dari yang sudah pensiun, ini ada pertanyaan dari Ahmad yang baru lulus sekolah. Assalamualaikum A, dalam pikiran saya selalu memikirkan bagaimana saya ke depannya. Tapi saya memiliki cita-cita ingin menjadi pengusaha dan muzaki, mohon pencerahannya. Bagaimana saya ke depannya? Bagaimana saya hari ke depan? Ya bagaimana hari ini? Ya, jawabannya sederhana. Bagaimana saya ke depan hari ini? Apakah saya akan menuai? Bagaimana hari ini? Anda menanam tidak hari ini? Kalau Anda menanam hari ini, insya Allah ke depan Anda menuai. Jadi jangan bertanya hari ke depan, tapi bertanyalah apa hari ini yang mau kita lakukan. Mau dagang? Mau berternak? Beli domba 2 hari ini, ya insya Allah tahun depan sudah beranak. Bismillah. Ya, jadi banyak, silakan tadi ini penanya silakan memilih, ya. Ingin jadi pengusaha, bagus, silakan. Banyak usaha yang bisa dilakukan, ya. Tentu, ya sekaligus menjadi mujaki itu sesuatu yang luar biasa, ya. Ya, hanya tadi jawabannya jelas, ya. Mau apa ke depan, Bismillah. Tentukan hari ini, ya. Tadi kalau masih ini mah lulus sekolah, ya coba-coba dulu passionnya kemana, ke dagang kemana. Bismillah, lanjut. Lanjut lagi A, dari remaja Masjid At-Ta'awun. Assalamualaikum A, mau bertanya caranya meminimalisir uang jajan untuk menabung bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum. Di persentase, ya kan sudah itu pelajaran persentase dari kelas berapa Pak ya, lupa lagi. Di persentase namanya. Nah, misalkan 10%, ya, jadi misalkan dikasih sama ibu 5.000 misalkan, oke, contoh. Nah, kalau mau disisihkan untuk menabung 10% dari 5.000 berapa? 500. 500. Kalau susah uangnya, ya tinggal 1.000, uang 500, ambil saja pecahan 1.000. Nanti besoknya yang keduanya, hari ini dapat 5.000, ambil 1.000 simpen, besok nggak usah nabung, karena kan ngambilnya 10%. Ya, kalau 1.000-nya sudah hilang, karena sebentar lagi mungkin uang 1.000 itu akan hilang, diganti 2.000. Ya, duit ini jadi sampah kali gitu. Kita kalah ngitung sama orang sana, itu salah ngitung. Orang di sana ngitung baru 1. Ya, contoh 1 tuh. Sebentar kan? Orang sana, orang kita ngitung
Berapa angka? Habis pulpen, habis tinta, habis tenaga. Kita kalah ngitung aja. Orang lain mah 1. Ya. Kita 1,5,0,0 karena $1 setara dengan 15.000. Jadi hitung 1. Orang kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru sampai 15.000. Jadi kalah. Betul tidak? Nah, oleh karena itu ya nanti misalkan ya misalkan jadi kelamaan ngitungnya. Ya, jadi makanya yang belanja itu numpuk karena ngitungnya kebanyakan nolnya. Wah, pencetnya itu kan kasir begitu. 35.000. Wah, nah, nanti kalau misalkan di 2.000 berarti ambil 5.000 ambil 2.000. Ya sudah 4 hari, yang 3 harinya tidak usah diambil. Nah itu juga sama seperti 10%. Bismillah ya anak-anak muda. Nanti persentase enggak, nanti diajarin lagi ya. Saya minta hal-hal seperti itu menjadi standar pengajaran di masjid. Bukan hanya tadi orang diajari bagaimana sholat saja ya. Tapi juga masalah ngitungnya supaya apa? Supaya seimbang kehidupan ini. Terus pertanyaan dari jamaah Masjid Al-Furqon Sukadana Pager Ageng. A mau bertanya, apa bedanya pengusaha dan pedagang? Oke. Kalau pedagang itu mereka yang hanya berhitung laba saja, pendek. Berapa dia membeli, berapa dia menjual. Sudah selesai pedagang. Tapi kalau pengusaha, dia yang memang lebih dihitung, lebih komprehensif, bahan baku harus dihitung. Bayangkan begini, salah satu contoh. Kalau kita mau bikin pabrik mie, butuh tepung. Dari mana tepungnya? Kalau kita mau bikin pabrik mie, butuh minyak, butuh bawang. Dari mana bawangnya? Apa kita mau membeli ke pasar? Dalam skala besar untuk satu Indonesia? Tidak bisa. Dia terpaksa harus punya tanaman bawangnya sendiri. Diperhitungkan. Karena kalau dia masuk ke pasar umum, bagaimana kalau ada yang main-mainin di pasar? Harganya kemudian melambung tinggi. Pasti tidak mau. Kalau pengusaha kemudian mau bikin ban, apa dia tidak memperhitungkan berapa dia punya pohon karet bahan mentahnya? Oh, jadi pengusaha itu berpikir komprehensif dari mulai hulu sampai ke hilir. Kalau pedagang hanya berpikir, kalau bapak jadi pedagang, mau pedagang pop mie, gampang. Beli pop mie, ini hari mau lebaran, ya, ini nanti setelah tanggal 17, ini kemungkinan, kan ini ada pembatasan, tanggal 17, boleh, nah kemungkinan orang pada keluarnya setelah tanggal 17, ya pasti begitulah, ya kurang lebih, meskipun tidak semuanya. Ya bapak-bapak punya modal, beli pop mie, bikin saung pinggir jalan, sudah beli pop mie, jual, selesai. Tapi kalau bapak-bapak mau menjadi pengusaha mie, banyak persoalan yang harus dihitung, banyak persoalan yang harus dipersiapkan. Itu bedanya antara pengusaha dan pedagang. Pedagang banyak yang dihitungnya seluruh aspek. Bayangkan kalau mau bikin pabrik ban, tidak punya sumber pohon karetnya. Nanti berhenti karyawannya. Itu salah satunya ya. Bismillah. Lanjut. Assalamualaikum A, saya dari Cianjur, Sukanegara, Desa Ciguha. A, banyak dari daerah-daerah perkampungan yang hartanya cukup lumayan ada, tapi ketika diajak untuk bersedekah, untuk masjid, sangat susah sekali A. Bagaimana menurut AA supaya orang tersebut banyak bersedekah? Insya Allah di kampung kami ingin merenovasi masjid A. Mohon doanya supaya tercapai. Hatur nuhun. Ya,
polanya beginilah ya. Memaksa juga tentu tidak baik ya, memaksakan kehendak. Kalau saya di sini ngomongnya ya, jadi gini, seharusnya orang-orang yang mampu itu diterlibatkan. Bagusnya, kenapa bapak-bapak yang mampu secara ekonomi harus terlibat ya dari bahagian menciptakan kebaikan? Karena ada dua, satu tadi fungsi penyelenggaraan yang nanti akan berdampak pada kebaikan bagi umat dan masyarakat. Dua, tadi faktor pengusaha. Apakah para pengusaha ini butuh tidak rakyat sejahtera? Kalau butuh rakyat sejahtera, maka para pengusaha, maka para agnia, maka para mereka yang berkecukupan harus punya andil di dalam mendorong masyarakat untuk sejahtera. Karena kalau masyarakat sejahtera, daya belinya naik. Kalau daya belinya naik, berarti untung ke perusahaan. Ini bukan persoalan kecil, tidak bisa abai pengusaha itu kemudian, atau para agnia kemudian abai begitu saja akan kebaikan bagi masyarakat. Kalau masyarakat tidak teredukasi akhlaknya, generasinya, Anda punya mobil, Anda punya perusahaan, dicuri di depan Anda. Bahkan nyawa Anda sendiri pun itu terancam. Kenapa penting kebaikan itu? Maka di sini saya polanya lebih kepada bagaimana sih yang punya itu terlibat di dalam menciptakan kebaikan. Ayo bersama-sama. Tugas menciptakan masyarakat cerdas, tugas menciptakan masyarakat tadi berkesejahteraan, itu tugasnya mereka yang mampu. Ya, pemerintah, para pengusahanya. Ya, semua bersatu padu untuk itu. Supaya apa? Karena kalau nanti semua orang menahan, ada sedekah, ada kehidupan, ya. Tidak ada sedekah, maka tidak ada kehidupan, dijamin. Dijamin tidak ada kehidupan. Bukankah kita besar dengan sedekah? Dulu dikasih sedekah sama orang tua kita. Pagi-pagi kasih jajan, siangnya kasih makan. Betul tidak? Dibeliin baju saat lebaran. Kita itu besar karena sedekah. Jadi kalau kemudian tiba-tiba menghentikan sedekah, ini tidak akan ada kehidupan. Nah, bismillah ya. Dengan tentu tadi ya sedekah itu satu tadi adalah kebaikan, dua sedekah juga harus disponsori. Bismillah lah ya. Kalau kebetulan bapak-bapak tadi menjadi orang yang mampu bersedekah, ya bismillah sambil mensponsor. Pak, bismillah nih. Ya. Bukan semua ditunjuk, dianya sendiri misalkan tidak sedekah, jangan gitu. Bismillah. Ya. Itu sedekah, bismillah. Ya, mudah-mudahan saja tadi rencana renovasinya berjalan dengan lancar, dan saya yakin orang-orang di sana dimanapun masyarakat asal untuk kebaikan, tentu saya yakin masyarakat muslim, masyarakat mukmin tentu akan bisa menyisihkan untuk membangun tempat ibadahnya. Terus dari Masjid Cibatu, bolehkah kita menekan harga dalam pembelian dikarenakan sekarang lagi musim dulag atau lebaran? Bolehkah? Bolehkah kita menekan harga dalam pembelian? Penjual. Maksudnya ini ya istilahnya apa? Kayu bedug. Ya, istilahnya kayu bedug ya. Kayu dulag ya. Ya, karena dulag itu kan dulag itu kan namanya dulag ya apa? Beduk. Beduk ya, bukan dulag itu bahasa lokalnya ya. Nasionalnya beduk ya. Ini ada pepatah kalau di Jawa Barat itu kayu beduk, motor bedug ya, mobil beduk. Kenapa disebut beduk? Karena kalau sudah terdengar beduk itu akan segera lebaran. Tuluk-dak itu sudah mau lebaran. Baju belum kebeli. Itu persoalannya. Kue belum kebeli.
Nah, ada motor, ada barang. Waduh, orang ya mungkin nangis kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, terpaksa dijual motornya. Nah, mungkin pertanyaan, apakah kita boleh menekan ya kita cekik harganya itu kan karena dia dalam posisi butuh. Mungkin karena dalam posisi butuh kita cekik harganya, apakah boleh? Ya begini, kalau kita menjadi orang yang baik, ya lebih baik belilah dengan harga ya yang normal, jangan dicekik lah. Nawar boleh, gitu. Nawar boleh, tapi kalau dicekik ya, misalkan harganya ini pasarannya 6 juta, gitu. Ya kalau mau mah 3 juta bisa enggak? Gitu. Wah itu keterlaluan itu ya, kasihan ya, sambil membantu saudaranya. Ya udahlah, gitu. Atau kalau enggak, misalnya, saya motor sudah banyak misalkan, mohon maaf, gitu. Bisa gitu ya. Ya punya nurani lah kalau namanya jual beli. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Fajar Ginanjar. Assalamualaikum, izin bertanya, saya peserta itikaf dari Jamaah Cinaipan Cikajang. Seperti yang sudah sering kita ketahui, ketika awal saum itu kadang berbeda, tidak serentak. Begitupun penentuan lebaran tanggal 1 Syawalnya berbeda. Pertanyaannya, bagaimanakah kita menyikapi hal tersebut? Mohon pencerahannya. Syukron. Ya kita sikapi dengan diterima saja. Kenapa berbeda awal saum dan awal Syawal? Ya, awal saum dan awal bulan Syawal, satu Idul Fitrinya, satu saumnya. Ya jawabannya sederhana. Karena tanggal Hijriah belum sepakat satu dunia, sudah. Ya kalau belum sepakat begitu. Nah, beda dengan tanggal Masehi. Hari ini tanggal berapa? 8 Mei. Hari ini. Hari apa? Hari Sabtu. Tanyakan, telepon ke seluruh dunia. Di Amerika, di New Zealand, di Australia, di Arab. Tanggal 8 Mei di sana di kalender hari apa? Hari Sabtu. Kenapa? Karena semua sepakat. Nah, jadi kenapa beda? Belum sepakat. Sikapnya bagaimana? Ya, satu, kita terima ini sebagai perbedaan yang belum sepakat. Yang kedua, kita bersikap, kita berbuat, berdoa, mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kaum muslimin bisa sepakat dengan tanggal. Tanggal itu untuk kepentingan satu dunia. Kenapa harus satu dunia? Ya kalau bapak-bapak mau ke Amerika, kalau tanggalnya beda nanti ngejemputnya. Kalau tanggal 8 hari Sabtu di Indonesia, tanggal 8 itu hari Ahad. Bagaimana? Nanti yang ngejemput di sana hari Ahad. Karena kamu ditunggu-tunggu nggak datang. Emang tanggal 8-nya kan sama-sama tanggal 8. Harinya hari apa? Gua mah hari Sabtu, gua mah hari Ahad. Pantesan nggak ketemu-temu. Lalu tidak. Kalau nikah, undangan, kita nggak bisa pakai. Ya, coba. Ya, misalkan kalau Lebaran ini beda. Ya, teman-teman, saudara-saudara yang dari Muhammadiyah, misalkan kalau beda, misalkan ya. Kita tidak ngomong benar salahnya di sini. Kepentingan tanggalnya. Tanggal satunya misalkan teman Muhammadiyah sudah hari apa menentukannya? Coba Kak di itu dulu tanyain. Aduh lupa lagi terus. Hari Kamis. Hari Kamis tanggal 1 Idul Fitri. 29 hitungannya 30. 30. Ramadannya. 30 bukan 29. Ya, oke. Hari Kamis tanggal 1-nya. Misalkan ada yang hari Rebo. Berarti yang satu harinya Kamis, yang satu hari Rebo. Nah, kemudian dia
mau melakukan pernikahan tanggal 3. Pasti beda. Pasti beda. Ya. Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 3, oke, Sabtunya. Ya, kalau yang Rebo berarti Rebo, Kamis, Jumat. Kan nggak bisa dipakai kalau begitu. Ya, untuk tadi bukan hanya dunia, ya mungkin besanan dengan tadi yang lebarannya Kamis, mungkin besanan dengan yang lebarannya. Akhirnya besan berkumpul. Besan gimana nih? Kan ini udahlah dihapus aja tanggal Hijriahnya, kita panggil tanggal Masehi. Jadi Masehi lagi yang kepake. Itu. Ya, jadi sikapnya satu, ya kita menerima ini perbedaannya. Kita doakan sajalah. Mudah-mudahan yang nanti beda lebarannya, beda puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya amin. Yang kedua, kita berharap mudah-mudahan ya tanggal kaum muslimin bisa menjadi satu. Itu sikap yang harus dilakukan. Sudah berapa ini? Masih ada lagi? Masih banyak. Ya, masih hangat ya. Masih semangat Bapak-bapak? Alhamdulillah. Lanjut lagi, pertanyaan dari Masjid Nurul Huda, Ciparehan. Izin bertanya, bagaimana cara memotivasi diri di saat putus asa dalam berdakwah? Memotivasi diri dalam putus asa dalam berdakwah. Kenapa masih putus asa ya? Kalau putus asa dalam cinta iya gitu. Kalau putus asa berdakwah jangan ya. Begini. Seperti Nabi Yunus ya yang di surat apa? Al-Qalam. Nabi Yunus itu kesalahannya apa? Dia semacam putus asa. Nah, ini kaumnya belum juga menerima. Ya, akhirnya Nabi Yunus ya berdoa kepada Allah, kemudian ada ciri-ciri adab ya yang akan datang. Nah, Nabi Yunus belum disuruh pergi, sudah pergi duluan. Nah, soalnya khawatir kalau adab itu datang, ya tidak akan menghitung yang mukmin, yang tidak mukmin, yang iman, yang tidak beriman, pasti datang. Ya, akhirnya Nabi Yunus ya pergi jauh, ya melarikan diri dari situasi tadi daerahnya, kampungnya. Ya itu semacam keputusasaan. Nah itu ditegur oleh Allah, jangan. Bismillah. Kayak beginilah. Dididik saja susah anak itu, apalagi dibiarkan. Misalkan bapak didik anak, kita didik anak itu ngeyel, bandel gitu. Sudahlah, karena kamu susah, ayah nggak mau ngurusi kamu lagi, ayah nggak mau nasihati kamu lagi, hidup saja bagaimana kamu sendiri. Jangan, itu namanya putus asa. Ya, dididik saja susah, apalagi dibiarkan. Bismillah. Tadi itu belajarlah menghadapi kesulitan. Ya. Lanjut lagi pertanyaan dari Masjid At-Ta'awun. Apakah wajib mau bertanya tentang muzaki? Apakah wajib menerima lagi setelah kita menerima zakat? Jangan. Oh ya, ini yang perlu saya sampaikan mengenai masalah zakat fitrah ya, supaya mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir beserta ibu-ibu semuanya juga begini. Di kita itu ada hal-hal yang ya menurut saya kurang tepat ya, dan menurut ketentuan juga kurang tepat ya. Sudah bisa memberi zakat kemudian menerima lagi. Kalau begitu kapan buat mustahiknya? Ya. Paham tidak? Seseorang mengeluarkan zakat fitrah, kemudian dia bisa menerima lagi. Loh, kapan buat mustahiknya? Jadi muter kalau begitu.
Udah deh kalau begitu nggak usah dijakatin, simpen aja di rumah. Nanti juga bakal dibalikin lagi. Paham tidak? Nah ini saya mau sampaikan kepada bapak-bapak nanti, mudah-mudahan di masjid-masjid ini bisa dan menampung menyalurkan zakat fitrah. Begini hitungannya ya. Nih. Ya. Zakat itu adalah kewajiban bagi yang mampu, ya, mampu. Nah, mampu. Kemampuan, ya, contoh, bapak-bapak karena punya pendapatan, ya, anak muda karena punya pendapatan, saya mampu membayar zakat fitrah. Kurang lebih kalau diuangkan 30.000 perak satu, ya, satu orang. Ya. Hitungan per orang. Kalau hitungan keluarga, bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga mampu menzakati seluruh anggota keluarga. Ya, suami, istri satu, ya, karena rata-rata memang satu punya istrinya, tidak yang dua. Kenapa? Kalau yang dua kan hitungnya dua, kalau yang tiga, tiga. Anak misalkan tiga, ya, ini yang ditanggung. Berarti jumlahnya 5 dengan suaminya. Nah, maka apakah suami ini bisa mengeluarkan untuk 5 orang atau tidak? Kalau bisa mampu, maka itu muzaki. Oke, namanya orang yang berbisa zakat. Nah, setelah ini tidak boleh menerima lagi. Kan kasihan untuk mereka yang tidak mampu, masa harus ditarik lagi. Kemudian dengan hal yang sama, suami, ya, ini biasa yang ada terjadi kadang-kadang di beberapa daerah. Istrinya satu, ya, istri plus 3 anak, ya, yang belum berpendapatan anaknya semuanya harus ditanggung. Nah, ada terjadi begini, mampunya 2, dia kan harus bayarnya 5, bayarnya 2, nanti dia dapat lagi 3. Nah, ini anggap saja kepada para panitia, kalau mampu mengeluarkan 2 sama dengan tidak mampu. Jadi tunggu saja, malah yang 5-5-nya ini akan menerima bagian. Supaya tidak ada zakat pabaliut gitu ya. Kata bahasa Jawa Barat mah pabaliut. Pabaliut dia mengeluarkan zakat tapi dia menerima zakat lagi. Kan kasihan, sudahlah, disiplin saja ya. Kalau kita punya kelebihan, berikanlah kepada mereka yang kekurangan. Bismillah. Nah, ini doa ini sudah lama kebiasaannya seperti ini. Bismillah, sampaikan saja. Di beberapa tempat sudah saya melakukan dengan itu dan ternyata Pak RT-nya, Pak RW-nya, ya semua yang terlibat juga setuju kalau demikian. Karena kan kewajiban 5 orang kemudian mampunya 2 atau 3, nanti 2 harus kembali lagi. Kan jadi capek ngitungnya si panitia itu, ya. Dan juga untuk siapa zakat yang dikeluarkan ini kalau bukan untuk mereka yang berkekurangan. Maka bismillah, wahai saudara-saudara sekalian yang sudah mampu mengeluarkan zakat, jangan menerima lagi. Dorong zakat itu untuk mereka yang kurang berkemampuan. Jadi kalau mampu 2, sudah bawa lagi yang 2-nya, nanti kamu malah menerima. Ya, itu. Ya, silakan ya, sudah berkumpul di sini, sudah apa di sini, silakan nanti berkoordinasi untuk masalah tadi zakat fitrah dengan semua pihak tentunya. Itu yang dapat disampaikan untuk tanggal 27. Kita selesai membahas masalah Ikmalul Iddah tujuan ketiga. Kita besok tanggal 28 ya, kita akan sama-sama membahas bagaimana tujuan keempat itu kemampuan membesarkan Allah. Begitu Bapak-bapak. Sebelumnya saya ingin mengabsen dulu ya, semakin semarak. Satu, ini saudara-saudara dari Pager Ageng
Tasikmalaya ya. Ini asuhannya Apih dan para jajarannya ya. Yang kedua ini Cikelet ya. Ini apa ini ya? Coba lewat lagi. Ini Masjid Al-Irsad Sindangkerta Bandung ya. Pak Tata tolong sampaikan salam kepada kedekaiman di situ. Dan ini Masjid Assalam Bebedahan ya, asuhannya Pak Rohmat. Anak-anak muda kelihatan semangat, ibu-ibu juga semangat ya. Bismillah, tinggal beberapa hari lagi. Ini Al-Muklis Koropeak Sucinaraja ya, asuhannya Pak Eka. Semangat semuanya Pak. Dan ini Masjid Al-Jihad Siliwangi, asuhannya Pak Hilman, Ustadz Ia dan Ustadz Uus. Salam hangat semuanya Pak, semarak sekali kelihatannya. Masjid At-Ta'awun Sargenteng Banjarresmi, ini asuhannya Bapak Haji Won. Salam hangat juga Pak Haji. Mudah-mudahan di usia yang sudah sepuh Pak Haji masih kelihatan semangat. Semangatnya ini mudah-mudahan menebar ya kepada anak-anak mudanya. Semua menjadikan baik. Kemudian Masjid Al-Ikhlas Salakurai. Ini asuhannya Pengrasa Haji Komar sekeluarga dan para kasepuhan yang lainnya. Kelihatan kompak, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar. Masjid Asipa Palingping ya. Ini asuhannya Pak Anwar ya, beserta reng-rengannya. Salam juga ke Pak DKM-nya. Masjid Al-Aziz Cikoneng Pamengpek. Cikoneng Pamengpek ini asuhannya Pak Haji Wawan siapa ya? Ya, salam hangat Pak semuanya Pak, pada masyarakat di situ juga. Masjid Al-Ihsan Cinunuk Tengah ya. Ini Pak Haji Oom kalau tidak salah ketua DKM-nya ya. Ya, beserta Pak Ajat. Salam para bapak-bapak, ibu-ibu yang di Cinunuk Tengah. Mudah-mudahan semangat selalu. Masjid Al-Hidayah Tajur. Ini asuhannya Ustadz Nina Saparakanca. Lanjut. Masjid Jami Baitur Rahman Tasikmalaya ya. Masjid Jami Baitur Rahman, betul? Tasikmalaya. Ini siapa ya? Ciawi Baitur Rahman. Oh, itu ya, Pak Ajat ya. Kalau tidak salah ini Pak Ajat ya. Pak Ajat sama Pak Haji Kamal asuhannya ya. Gitu. Salam Pak Ajat, Pak Haji, salam hangat buat semua masyarakat di situ. Semangat terus, lanjut. Masjid Ar-Rahman Sapan. Saya belum dapat konfirmasi siapa Bapak Ketua DKM-nya, pokoknya salam hangat dari saya, Pak Itang, sampaikan kepada Pak Ketua DKM dan jajarannya. Ya, mudah-mudahan kita nyambung terus Pak. Ya, enggak. Masjid Pasir Gambir Garut Selatan, ini masih Cikelet ya, asuhannya Pak Didin Saparakanca. Terus Masjid At-Thaibah Segleng Pamengpek ya, ini asuhannya Pak Engkos Kasepuhannya dan jajarannya. Salam hangat Pak Engkos dan semua jamaah yang ada di situ. Masjid Al-Mubarak Cirongsok ya, ini asuhannya Ustadz Uus. Salam bapak-bapak jamaah yang hadir di situ semua. Lanjut. Masjid Al-Barokah Karawang. Ini saya
tidak tahu siapa, tetapi sampaikan salam saya, Mas Joko, sampaikan salam saya kepada Pak Ketua DKM dan jajarannya, dan salam bagi semua saudara-saudara. Terus Masjid Jami Al-Misbah Cigadog, ini asuhannya Ustadz Lutfi ya sama keluarganya. Salam bapak-bapak, ibu-ibu yang di Cigadog. Lanjut. Masjid Jami Al-Mutakin Bandung, ini asuhannya Pak Nandi kalau tidak salah ya. Pak Nandi, salam buat Pak Nandi dan seluruh reng-rengan, para tokoh dan para kasepuhan di situ, masyarakat juga. Masjid Jami As-Syafi'iyah Cibatu Garut, asuhannya Bapak Jajang ya, sekeluarga, keluarga besar Ciranca, keluarga Cibatu, masih semangat. Masjid Al-Kausar Ciklet, ini asuhannya Pak Aat ya. Tidak kelihatan nih Pak Aatnya nih, ada tidak tuh ya? Ada. Salam Pak Aat ya, semua jamaah juga di situ. Mudah-mudahan tambah lagi tuh, ajak lagi yang lainnya. Masjid Ad-Dikro Ujung Brung, ini asuhannya kalau tidak salah siapa, Pak Teddy, Pak Sudiarto, atau kalau bukan salam buat Bapak DKM-nya di situ, dan salam bapak-bapak sekalian. Masjid Jami Nurul Huda Ciparehan Banjarwangi Kabupaten Garut, ini asuhannya Ustadz Ana Saparakanca. Salam hangat Pak, di gunung dingin sekali ya, tapi orang berjubel menimbulkan kehangatan, mudah-mudahan hangat selalu. Masjid Cinaipan Cikajang, nah tadi Kecamatan Banjarwangi, ini sampingnya Kecamatan Cikajang, ini asuhannya Ustadz Sarip ya. Salam bapak-bapak semua di situ yang hadir, mungkin ada Pak RW atau Pak RT-nya ya, dan bapak-bapak yang lainnya. Mudah-mudahan hangat selalu. Masjid Jami An-Naba Cikalongwetan, ya, asuhannya Pak siapa lupa lagi namanya, sampaikan salam saya kepada kasepuhan. Ini Ustadz siapa? Ustadz Daman, sampaikan kepada kasepuhan di situ. Al-Hikmah Pangatikan, ya, ini asuhannya Pak Udung, ya. Ada Pak Ali Imron di situ. Anak-anak kelihatan masih segar, ya. Terus semangat anak-anak sama ibu-ibunya di belakang ya. Masjid Abdurrahman bin Auf Ranca Ekek, ini asuhannya Pak Beni Saparakanca. Terus habis sudah. Ini udah tadi, sudah ya? Alhamdulillah juga diikuti oleh komunitas Kompas Cianjur, Sukanagara Desa Ciguha. Alhamdulillah. Salam kenal dari teman-teman dari komunitas Kompas ya, Cianjur. Selanjutnya ada juga di Masjid Al-Itisom Perum Budi Agung Bogor. Banyak juga. Oh ya, tidak ikut Zoom ya? Ya. Masjid ya dari Bogor. Salam hangat buat bapak-bapak di situ. Oke, dan mungkin saudara-saudara yang lain yang di rumah-rumah juga tentu tidak sedikit yang mengikuti live ini, menonton live ini. Mudah-mudahan saja ini bagian dari kebaikan yang sedang kita lakukan, dan kita yakin kebaikan hanya akan membuahkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah menerima kita semua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai permaafan, maka maafkanlah kesalahan dan kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.